Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat apa yang sudah terjadi atas bangsa kami sampai dengan hari ini. Kami percaya semua terjadi atas seizin-Mu. Karena itu Bapa, biarlah kami sebagai bagian dari orang-orang percaya yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bersehati menaikkan syafaat kami. Kami rindu Engkau sendiri yang bekerja melawat setiap bangsa kami, sehingga kondisi virus yang terjadi tidak membuat bangsa kami menjadi kacau balau, tetapi justru ada hal yang lain yang muncul, semangat untuk saling tolong menolong, semangat untuk saling peduli satu dengan yang lain. Bapak, kiranya Engkau memakai Bapak Presiden kami bersama dengan jajarannya serta setiap kepala daerah agar bersama-sama memiliki satu semangat yang sama untuk membawa Indonesia keluar dari wabah ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah Allah yang mengangkat mereka, Engkaulah Allah yang mengizinkan mereka untuk menjadi pemimpin bangsa kami. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa buat kota kami, Kota Batu. Ada banyak hal yang sudah terjadi dalam kota kami. Biarlah Engkau sendiri juga yang bekerja melalui pimpinan kota ini, Ibu Dewanti dan Pak Punjul bersama dengan jajarannya. Biarlah kesempatan saat ini adalah kesempatan untuk pemimpin kami juga menyadari bahwa selain melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin dari Kota Batu, tapi beliau-beliau juga belajar untuk terus takut akan Tuhan, bergantung kepadamu, sehingga setiap kebijakan yang dibuatnya menjadi kebijakan yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Kami serahkan juga rakyat-rakyat kecil yang ada di Kota Batu. Biarlah dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi ekonomi yang semakin tidak baik, biarlah mereka tetap mampu menghadapinya, karena kami percaya Engkau Allah yang juga akan memberikan hikmat bagi setiap orang-orang yang berharap kepadamu. Dan secara khusus kami berdoa buat gereja kami bersama dengan orang percaya yang ada di Kota Batu. Biarlah kami Engkau mampukan untuk terus menjadi terang bagi kota kami, karena kami tahu saat-saat yang seperti ini adalah saat yang paling tepat untuk kami belajar membagikan kasih yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan juga menjelang masuk masa perayaan baik Jumat Agung maupun Paskah. Biarlah masa-masa ini di mana kami masih tetap tidak dapat berkumpul, kami mampu menghayatinya, kami mampu memaknainya dengan baik, sehingga walaupun kami akan beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap menikmati kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami dan membangkitkan semangat kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Baik, kami akan berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami merindukan karya Roh Kudus Allah. Kiranya Engkau akan mengurapi dan menguduskan kami, agar kami boleh menikmati arti benih firman Allah, dan kami dapat menyambut benih yang kudus dalam hidup kami. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat. Baiklah, kita bersama-sama pada saat ini sedang memperingati hari kematian Kristus. 2000 tahun yang lalu untuk kembali mengingat tentang bukti kasih Kristus yang telah mempersembahkan kehidupannya sebagai korban anak domba. Baik, teks yang kita ambil terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-6 pada ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, kebenaran ini mengajar kepada kita dan mengingatkan kita bahwa setiap kita akan mengalami peristiwa ini, di mana kita masuk di dalam acara ibadah bersama di dalam memperingati kematian Kristus. Kristus telah mati untuk mewujudkan kasih-Nya, dan ini bisa kita nikmati di dalam kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan saudara, mengingatkan saya betapa kasih yang datang dari Tuhan berasal dari kasih yang kami kenali dengan nama agape. Kasih walaupun status kita adalah setru Allah, walaupun kita sebagai pemberontak, tetapi Kristus sanggup mewujudkan kasih-Nya bagi saudara dan saya. Kristus sanggup melepaskan pengampunan, sekalipun keadaan kita sangat mendukakan hatinya. Kita buktikan di dalam kebenaran firman-Nya yang terambil di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-53. Apa yang firman Allah memberitahu kepada saudara? Yesaya 53. Kita akan membaca 2 ayat dari ayat 5 dan ayat yang ke-10. Yesaya 53. Firman Allah memberitahu kepada saudara, tetapi ia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayatnya yang ke-10. Firman Allah memberitahu kepada saudara, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Perhatikan baik-baik saudara. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara, dalam kondisi kita sebagai setru Allah, dalam kondisi kita sebagai pemberontak, tetapi Allah sanggup melepaskan pengampunan buat saudara dan saya. Dengan tujuan agar keselamatan itu menjadi bagian dalam pribadi kita. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga. Dan Kristus menyatakan kebenaran ini dalam kehidupannya, sebagaimana yang kita baca di dalam Yesaya tadi. Tujuan kematiannya
adalah untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan firman Tuhan memberitahu kebenaran ini di dalam kitab 1 Korintus. Kita akan coba perhatikan bersama-sama 1 Korintus. Apa yang firman Allah memberitahu kepada kita? 1 Korintus pasalnya yang ke-15 pada ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara, firman Allah memberitahu kepada kita bahwa kematiannya telah menganugerahkan keselamatan buat setiap pribadi kita. Kita mengingat bersama-sama firman Tuhan memberitahu bahwa semua manusia telah jatuh di dalam perbuatan dosa. Bahkan di dalam kitab Mazmur sangat jelas memberitahu kepada saudara bahwa sejak di dalam kandungan kita sudah di dalam kondisi yang berdosa. Firman Allah memberitahu kepada setiap kita dalam Pemazmur 51. Mazmur 51 pada ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan bersama-sama, kita akan coba perhatikan Mazmur 51 ayat 7. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung di ibuku. Sementara saudara dan saya ada di dalam kandungan orang tua kita masing-masing. Kondisi kita dalam keadaan berdosa. Dan itu telah tersurat di dalam firman Allah. Kita tidak bisa menghindar dari kenyataan ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan aku tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Karena firman mencatat kebenaran ini. Dan ternyata saudara, karena dosa inilah yang memisahkan saudara, yang membuat hubungan kita terpisah dengan Allah. Firman Tuhan lebih lanjut katakan bagi saudara di dalam Yesaya 59. Pada ayat kebenarannya dikatakan di dalam ayatnya yang kedua. Firman Tuhan katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan firman Tuhan lebih lanjut katakan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, itulah segala dosamu. Pernahkah terpikir kebenaran ini dalam hidup saudara? Bahwa karena dosa kita, maka hubungan kita terpisah dari Allah. Dan saudara, untuk itu kita perlu penumpahan darah. Karena firman Tuhan katakan tanpa pengorbanan, tanpa penumpahan darah, tidak mungkin ada pengampunan. Dan itu tersurat di dalam firman-Nya. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani 9 firman Tuhan katakan dengan sangat jelas tentang kebenaran ini. Ibrani pasalnya yang ke-9 kita bersama-sama akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Ibrani 9 kita baca pada ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dan dengan darah. Tapi perhatikan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Untuk itu Kristus datang ke dalam dunia untuk menolong saudara. Dia siap untuk mati karena melewati kematiannya. Anugerah pengampunan itu datang kepada kita. Dan kasih karunia Allah akan semakin nyata dalam setiap derap langkah hidup kita. Melalui pengorbanan Kristus memungkinkan satu jalan baru terbuka. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara melewati kebenaran Ibrani pasal 10. Yuk kita baca. Ibrani pasalnya yang ke-10.
Firman Tuhan memberitahu kepada saudara di dalam Kebenaran Ibrani 10 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ayat 19 saya baca, ayat 20 sama-sama. Firman Tuhan katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ayat 20. Karena kita telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pernahkah terpikir oleh saudara bahwa jalan masuk ke hadirat Tuhan masih belum terbuka, masih tertutup? Itu jelas dikatakan di dalam Ibrani 9 pada ayat yang ke-8. Dikatakan di dalam kebenaran ini dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Dan selama kemah pertama itu masih ada. Dan saudara, kami patut bersyukur kepada Tuhan. Sebab firman telah kita baca tadi dalam Ibrani 10 bahwa oleh darah Yesus, oleh karena pengorbanannya, oleh karena penumpahan darah Kristus, maka saudara dan saya sekarang dengan penuh keberanian kita dapat masuk ke tempat yang kudus. Bahkan firman Tuhan memeteraikan apa yang dilakukan oleh Kristus. Firman Tuhan katakan karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kristus telah mengorbankan dirinya, telah menumpahkan darah domba dengan tujuan supaya saudara dan saya yang tadinya jalan itu tertutup, sekarang telah dibuka oleh karena penumpahan darah. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, biarlah kita boleh bersama-sama memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Kristus telah menyediakan dirinya sendiri. Dan di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Kristus. Dan kebenaran ini kiranya akan menolong setiap kita mengingat hari di mana kita akan bersama-sama memperhatikan melewati perjamuan kudus pada saat ini. Kita akan bersama-sama mengingat peristiwa itu. Penumpahan darah Kristus memampukan saudara dan saya untuk masuk ke hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dengan pengorbanan ini, Allah mengorbankan darah yang sangat mahal. Saudara, darah domba tidak bisa dibeli dengan perak ataupun emas. Sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab 1 Petrus, gambaran yang diberikan oleh Rasul Allah ini mengatakan dengan sangat jelas, dikatakan di dalam kebenarannya di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Sekali lagi ayat 18 saya baca buat saudara, dan ayat 19 sama-sama kembali kita baca. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Yuk sama-sama kita baca ayat 19. Firman Tuhan katakan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pernahkah terpikir oleh saudara betapa besar wujud pernyataan kematian Kristus yang ingin memberikan kehidupan yang kekal kepada saudara, ingin memberikan jalan masuk kepada saudara untuk kita dapat masuk ke hadirat Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus, dan itu sebabnya sore hari ini kita akan memperingati bersama-sama tentang pengorbanan yang akan dilakukannya. Baiklah, untuk bagian terakhir
kembali kita akan melihat teks kami. Di dalam Roma 6 ayat 4, firman Tuhan katakan bahwa kematiannya memberikan kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Ternyata firman Tuhan merindukan supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang baru, yang terus-menerus diperbaharui, dan itu tertulis di dalam kitab Kolose 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, kalau kita hubungkan kebenaran ini dengan kitab Kejadian, di mana manusia itu adalah sesuatu yang sangat istimewa di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan manusia tidak sekedar jadi karena firman, tetapi manusia dijadikan, direncanakan oleh perundingan ilahi Allah. Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Ada perundingan ilahi Allah Bapa, Anak, dan Putra Roh Kudus. Merindukan agar manusia dijadikan dalam keserupaan gambar Allah. Dan karena dosa, manusia telah rusak gambar ilahi Allah dalam kehidupannya. Dan Allah merindukan itu dipulihkan kembali melewati kematian Kristus. Allah merindukan supaya penutupan darah domba itu akan mengalir dalam kehidupan saudara, membasuh dosa umat manusia dan memperbaharui kehidupan kita. Dan firman Tuhan lebih lanjut sebagai bagian yang terakhir mengatakan, Allah merindukan supaya saudara dan saya hidup dalam benar-benar dimerdekakan. Karena Dia telah datang di atas muka bumi ini, membuat jalan yang baru dan memberikan kebebasan kemerdekaan kita dari hukuman dosa. Dan Allah merindukan supaya benar-benar wujud kebenaran ini nyata dalam pribadi kita. Dan sebagai ayat yang terakhir, kita bersama-sama akan melihat apa yang menjadi pesan firman Allah di dalam kitab Injil Yohanes. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya, Injil Yohanes pasal yang ke-8. Sebagai ayat yang terakhir, firman Tuhan katakan, jadi apabila anak itu telah memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Bagaimana perasaan saudara? Bagaimana keyakinan saudara? Apakah saudara benar-benar sudah dilepaskan dari segala perbuatan dosa? Dan Allah meminta supaya saudara benar-benar tetap ditemui Dia di dalam merdeka di atas segala perbuatan dosa. Dengan maksud supaya saudara tidak kembali dalam perbuatan dosa. Dan itu yang dikehendaki oleh Allah. Itu sebabnya Kristus mau datang untuk mati bagi saudara dan bagi kehidupan saya. Dan baiklah, sebelum kami masuk dalam upacara yang kudus, kami bersama-sama akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami akan berdoa kepada Tuhan agar Dia akan persiapkan hati saudara. Apabila saudara pernah melakukan perbuatan kesalahan dan dosa sekalipun, saat ini kami berdoa kepada Tuhan karena darah-Nya telah ditumpahkan bagi saudara dan Dia siap untuk membasuh pribadi kita. Kita menyatu di dalam doa. Bapa, kami menyapa Engkau dalam nama Yesus. Apabila ada di antara kami yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang salah, dosa sekalipun, firman-Mu memberitahu kepada setiap pribadi kita bahwa Engkau sendiri akan datang untuk membasuh setiap pribadi kita dengan darah itu, dan Engkau sendiri akan menguduskan bejana kami. Sehingga kami siap untuk masuk di dalam upacara yang kudus. Dan Engkau sendiri akan memberkati dan menguduskan semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya,
Amin. Baiklah saudara, kita akan masuk di dalam upacara yang kudus. Pegang roti di tangan kanan saudara. Kita angkat di atas kepala kami. Dan sesuai dengan firman-Nya akan saya bacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya. Pecahkanlah roti di tangan saudara. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus kami akan makan roti ini bersama-sama. Haleluya. Amin. Baiklah, sesudah itu kami akan angkat cawan. Firman Tuhan katakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus pada saat ini kami akan minum bersama-sama. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami akan minum. Haleluya. Baiklah, bersama-sama kami akan angkat pujian syukur kami kepada Allah. Bersyukurlah
sebab Allah masih memberikan pertolongan dan perlindungan kepada setiap kita. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, sebab sampai saat ini kami boleh menikmati tangan pertolonganmu yang sempurna di tengah-tengah kenyataan hidup yang ada. Dan biarlah kami boleh bersama-sama diteguhkan iman kami, menolong kami supaya iman kami teruji di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya dalam kehidupan ini kami boleh tetap di dalam perkenanan hati Allah. Kami boleh tetap menyenangkan hati-Mu. Kami boleh tetap melakukan apa yang menjadi keinginan Allah untuk kami lakukan. Kami mau tetap ditemui. Engkau sendiri tersenyum karena apa yang kami kerjakan dan kami lakukan. Dan di dalam kuat kuasa nama Yesus kami sudah mengangkat permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Baiklah sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai sejahtera sukacita yang berasal dari surga. Dan terimalah ketenangan, terimalah keteduhan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini kami sambut berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.